Akhir kan kita galak sekali ya, istilahnya melestarikan itu udah nggak ada habis-habisnya, tapi sebenarnya kebanyakan dari pemerintah sendiri yang disupport itu adalah perusahaan batik. Misalnya seperti kita itu dari awal, dari desain itu kita harus ciptakan desain sendiri. Kadang-kadang kita nggak ada royalti ya, yang saya tekuni, yang saya itu kan memang bagian besar tenaganya udah tua ya, hampir di atas 50 tahun. Nah, kita juga nggak bisa jamin istilahnya sampai kapan, sampai bertahan. Saya sendiri ya istilahnya kita berusaha, tapi memang mungkin dari pemuda sendiri kurang ada minat, kurang ada istilahnya rasa memiliki. Nggak bisa kita pungkirin karena memang secara ekonomi mungkin pendapatan sebagai pembikin stem itu memang istilahnya baru pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Triyono Eksos, yang istilahnya yang mempunyai usaha desain dan bikin stem batik. Sebenarnya saya sendiri cuma melanjutkan usaha orang tua, di mana sekitar tahun 2002 sebelumnya memang saya udah sering istilahnya ikut perusahaan, terakhir di Mitsubishi, sebelumnya di Oreo, tapi melihat kenyataan sekitar tahun 2002 kok nggak ada yang melanjutkan, apalagi yang ikut memikirkan kelangsungan orang yang istilahnya yang tertarik ingin menjadi pengrajin pembuatan cap. Memang saya sebenarnya cuma melanjutkan usaha tadi, usaha orang tua Bapak Sunarto, dimana sekarang orang cenderung tahu saya sebagai Agus Sunarto gitu, karena memang Sunarto adalah bapak saya, dimana sebelumnya memang banyak pelanggan perusahaan batik khususnya yang Solo yang udah menjadi pelanggan tetap bapak saya, khususnya pengerjaan pembikinan stem, di mana memang sebelum kita membuat stem kita harus bikin dulu desainnya, di mana desain itu kita berdasarkan pemesan. Sedangkan pemesan sendiri orientasinya memang lain-lain, ada yang untuk ekspor, ada yang untuk lokal, ada yang untuk tahap pelatihan. Ya, itu memang untuk setiap customer memang kita harus layani sesuai dengan keinginan masing-masing. Mengenai pengerjaan, ini kan di sini kita ada sekitar, yang saya koordinir sekitar 10 orang yang setiap hari ikut tempat saya dengan jam kerja sekitar jam 8 sampai jam 4. Tapi di lain untuk yang istilahnya yang freelance sekitar 15 orang, di mana dia ambil kerjaan dibawa pulang. Di sini kita istilahnya saya lebih cenderung sebagai ngordinir tenaga-tenaga yang sudah lama menekuni, di mana saya selalu berusaha untuk mencarikan kerjaan. Samping itu juga masalah bayaran saya juga istilahnya gimana caranya biar sama-sama jalan, dalam arti mereka tidak ganti profesi ataupun ganti kerjaan.
Dimana kalau mau dipisah tempat saya ya tiap hari bisa masuk, tapi kalau dia cuma bisanya di luar, maksudnya dikerjakan di rumah, itu ya kita cover selama dia istilahnya disiplin, kerjanya bagus dan loyal gitu. Untuk awalnya yang kita butuhkan adalah tembaga. Tembaga ada berapa macam, 03, 04, 05 itu dalam milimeter. Kita biasanya beli di toko khusus bahan-bahan logam. Sebenarnya kita bisa memakai tembaga daur ulang, tapi kelemahannya mungkin karena bahan daur ulang itu memang bahannya dari limbah. Tembaganya mungkin satu, tebalnya nggak bisa rata. Dua, kalau kita butuh yang perfect itu kadang-kadang sulit. 03, 04 itu kalau yang manual, yang rekondisi itu kayaknya nggak bisa stabil. Tapi itu keberadaan bahan sendiri juga mengalami kenaikan, itu harus juga kita pikirkan. Untuk awalnya memang tembaga kita belah, jadi tingginya sekitar 1,7 itu. Terus kita buat secara manual pakai plat, nanti di model di teko-teko, bukan dipahat. Nanti kita memang modelnya kita di bengkok-bengkok gitu istilahnya. Tembaga yang belok-belok tadi udah semua rampung sesuai dengan desain, istilahnya kita patri, nanti kita bakar. Setelah kita bakar, semua lengkuan-lengkuan tembaga itu bisa menyatu, baru kita pasang bawaan. Bawaan kita sebut biasanya andang. Andang itu biasanya kotak-kotak. Nanti di atas andang kita beri pegangan dari basi baja, fungsinya untuk sebagai pegangan pengecap saat melakukan pengecapan di kain. Untuk finishing kita lakukan dengan penggosokan. Sebelum penggosokan kita lakukan penjabungan. Penjabungan adalah sistem yang udah dipatri tadi dan desainnya udah istilahnya disupit atau dirapikan sesuai dengan gambar. Penjabungan dilakukan dengan cara menuangkan gondorukem ke stem tadi, di mana stem tadi kita beri tempat yang terbuat dari kertas. Setelah penjabungan selesai, di mana dengan penjabungan gondorukem yang dari padat dilelehkan tadi terus dituang di kertas tadi yang udah ada cap yang udah siap. Setelah dingin kita adakan penggosokan atau istilahnya diasah biar semua motif yang ada bisa kelihatan di muka dan kelihatan mengkilat. Setelah pengerjaan penggosokan sekitar 1-2 jam, kalau semua permukaan udah rata, kita adakan pengejaran. Pengejaran adalah pelunturan gondorukem yang tadi bersifat keras dimasukkan lagi ke wadah gondorukem dan di bawahnya dikasih bara api. Setelah semua pelunturan, setelah semua gondorukem meleleh, akhirnya pelunturan sudah jadi, yaitu tinggal kita angkat cantingnya tadi yang udah jadi, yang kita namakan udah finishing. Kalau kita bicara suatu usaha ya, kita istilahnya saya sendiri cuma melanjutkan, juga untuk mempertahankan. Ternyata untuk melanjutkan dan untuk mempertahankan suatu usaha itu jauh lebih sulit bila kita dari nol. Soalnya kalau kita melanjutkan itu kita istilahnya menanggung risiko-risiko yang udah jalan. Dalam arti gini, dulu memang satu pelanggannya kurang, tahun sekitar 2002 itu kan memang pengrajin batik ya nggak begitu, masih cenderung ke sablon. Terus dari daerah-daerah sendiri ya belum banyak yang istilah, dari dinas-dinas sendiri belum banyak yang intens sekali
mengembangkan motif ke daerah masing-masing. Di samping itu, untuk awalan usaha kita harus istilahnya mengkoordinir dulu. Dulu itu memang banyak karyawan pegawai saya itu yang udah ganti kerjaan. Nah, di samping itu kita dari awal kita juga kumpulkan dulu tenaga yang masih mau ngerja, juga yang masih loyal. Samping itu yang lebih berat lagi, kita harus menjaga kelangsungan usaha itu tadi. Dalam arti kita harus selalu cari pemesan. Kita nggak bisa insidental, misalnya kita kalau udah ngordinir orang tenaga gitu, kita gimana caranya yang kita istilahnya rasa berat, memang setiap hari kita harus di samping desain juga cari pelanggan, juga istilahnya kita mengandalkan diri sendiri, secara pemasarannya kita andalkan sendiri, juga menjaga kualitas. Kita juga istilahnya harus berusaha membuat alat atau canting sesuai dengan kemauan pemesan. Memang kalau kita lihat, memang sebenarnya kayaknya memang rumit ya kalau kita lihat sekilas, tapi sebenarnya kalau kita tekuni, kita kerja dengan ikhlas, kita belajar, itu sebenarnya ya seperti halnya kita bikin barang kerajinan lainnya. Untuk pembikinan tem canting batik atau yang kita nantikan cap batik, itu kita dari awal kita desain dulu, kita matangkan, kita gambar secara manual. Bisa saja kita gambar secara misalnya pakai komputerisasi, tapi yang diandalkan batik sebenarnya itu khasnya itu memang bikinan tangan. Untuk suatu usaha, walaupun kita sudah rutin, itu memang kadang-kadang ada hal yang tidak terduga. Misalnya kita saat mau membakar, ternyata kita cari bahan itu susah, bahan untuk pembakaran, karena untuk pembakaran cap kita butuhkan kayu jati yang limbah. Tapi kalau kita potongan yang gede-gede itu kan kita harganya mahal, kita nggak masuk. Kedua, misalnya saat kita pembakaran ternyata cuaca hujan, walaupun kita udah di dalam ruang, kadang-kadang memang hasilnya nggak bisa semaksimal bila mana kita melakukan pembakaran pada saat udara cerah ataupun pada siang hari. Kedua, kendala lain adalah misalnya kita bahan tembaga itu walaupun dari toko, tapi kadang-kadang kita ngalaminya itu ternyata barang yang kita dapat itu lain-lain. Nah, yang jadi masalah ternyata supplier yang istilahnya yang menyetori toko logam tadi itu ternyata dia dipasar dari perusahaan atau daerah lain, karena mungkin daerah yang satu kan mungkin sulit, ini mungkin dicarikan tembaga dari bahan lain lah. Itu kadang-kadang memang karakternya lain, itu kita rasakan penanganannya memang lain. Nggak, istilahnya untuk itu kan mungkin ya, kalau untuk anak muda istilahnya mungkin nggak cocok selama belajar. Terus lihat seniornya itu secara ekonomi ya biasa-biasa aja itu mungkin. Itu samping saya sendiri istilahnya di sini saya kerja bukan karena memang saya sendiri senang, itu modal saya sampai hari ini bertahan, senang dulu. Walaupun kadang-kadang memang sampai sering putus asa, itu memang sering kita alami, karena memang sangat sulit sekali mengatur SDM. Terus kita harus ngordinir teman-teman, kita harus cari kerjaan, mencarikan kerjaan, kita harus carikan bayaran. Mungkin istilahnya ya semua itu saya memang itu karena kita memang harus ikhlas. Samping itu sebagai pelaku usaha khususnya pengrajin cap, memang selain kita harus komit dalam arti satu desain itu
satu orang untuk satu customer, karena batik sendiri memang yang dijual desainnya. Lah di Sempeng itu kita kalau kita bikin desain itu kita memang bukannya kita terus minta royalti, itu kita memang nggak ada, kita memang secara lepas usaha kita. Tapi di sini kita istilahnya kita keep satu pemesan, memang satu desain satu pemesan. Kita istilahnya untuk harus misalnya untuk memodifikasi atau menggandakan itu harus punya yang ya harus punya izin dulu dari yang punya gambar. Samping itu untuk kualitas dari produk kami, khususnya canting cap itu kita garansi, dalam arti kualitasnya banyak itu memang kita garansi. Memang karena kita udah biasa ya, memang ada yang istilahnya gedok tular, tapi ada yang memang browsing gitu, kadang-kadang ya ada, memang ada yang dari media sosial itu kadang-kadang ya sering pelanggan saya itu belum pernah ketemu saya ya, karena sekarang kita gunakan kemajuan teknologi. Cuma dia kirim gambar, nanti kita aplikasikan, minta kita konsultasikan, kalau udah oke kita kerjakan gitu. Masalah pembayaran dan nanti biasa kita ditransfer untuk barang, biasanya kita kirim setelah semua udah ada pelunasan gitu. Sebenarnya kalau kita istilahnya memang ada masing-masing punya nama, tapi karena kita kalau dulu orang desain itu sebelum desain batik itu sebenarnya harus ada mengadakan semacam kegiatan ritual, misalnya harus puasa mute sampai semedi ke Semanu, itu memang dulu nggak bisa kita pungkirin, motif dulu itu memang melegenda sampai nggak mungkin akan punah, karena memang cara istilahnya menggali idenya itu harus dengan semacam ritual, misalnya motif parang, motif kawung, ke luhur, ke bukti, itu memang selamanya nggak akan tapi memang itu idenya itu nggak seperti kita sekarang. Kita memang untuk desain sebenarnya ada, masing-masing kita desain itu ada, cuma itu yang punya hak itu yang mempunyai, sebenarnya yang punya gambar tadi membuat desain gitu. Tapi kalau istilahnya sudah dimodifikasi itu kadang-kadang memang udah lain. Mengenai pelanggan dan pemasaran itu alhamdulillah di sini memang banyak perusahaan-perusahaan batik yang eksportir, itu memang dari dulu udah pelanggan saya. Juga ada yang pelaku-pelaku batik sekitar Solo dan sekitarnya, yaitu yang home industry itu juga biasanya gedok tular tadi. Tapi yang dari luar itu biasanya memang pengrajin daerah itu memang dia dapat informasi dari temannya. Tapi kalau dari lembaga formal seperti dinas-dinas itu memang dinas sendiri, dinas-dinas Disperindak daerah, misalnya daerah mana, daerah terus Bapeda mana, itu biasanya udah punya semacam link atau semacam dia semacam punya literatur ini yang bisa diambil, biasanya ambil dari pengalaman temen atau link atau dari literatur instansi terkait. Kalau kita lihat satu desain, satu stamp batik itu ada dua nilai. Satu, nilainya kita motif. Kalau kita bicara motif, memang setiap itu kan memang ada motifnya, ada namanya, itu yang tadi yang harus kita jaga juga itu. Tapi secara material itu kita juga ada nilainya, karena terbuat dari tembaga, di mana tembaga sendiri mungkin memang jenis logam yang saat ini paling tinggi dibandingkan aluminium, kuningan, besi, itu mungkin tembaga yang paling tinggi. Itu secara fisik itu memang ada nilainya. Tapi yang sebenarnya yang kita maksud itu budaya itu adalah canting cap sendiri itu
punya motif. Misalnya motif itu yang khas dari Solo, misalnya kayak teruntum, kawung, parang itu banyak sekali macamnya. Parang klite, parang kusumo, itu macamnya banyak sekali. Itu ya yang harus kita jaga juga, motif-motif itu sebenarnya. Yang kita maksud ide atau budaya yang dari pendahulu kita yang harus kita jaga kelestariannya. Kalau kita bicara kreativitas itu memang nggak bisa dianu ya, tapi kalau motif khas kita, klasik itu sebenarnya ada peruntukannya. Misalnya motif ini untuk mantenan, motif selopok misalnya untuk kita sedang berduka cita, itu sebenarnya ada. Tapi karena kalau kita bicara tren atau bicara fashion, akhirnya kita nggak bisa, istilahnya kita nggak, sebenarnya kita juga harus perhatikan nilai-nilai filosofinya. Tapi karena masyarakat sendiri yang cenderung yang di istilahnya yang tren sekarang atau yang itu kadang-kadang memang banyak yang gesekan, tapi kadang-kadang memang diabaikan. Tapi memang walaupun walaupun itu suatu kesalahan, tapi karena sudah dilakukan mungkin sudah biasa, akhirnya jadi tidak menjadi masalah. Mungkin menurut saya itu sebenarnya memang setiap motif, khususnya motif Jawa itu memang ada peruntukannya. Nah, kalau sekarang satu prosesnya udah nggak dibikin secara tulis, dibikin secara cap. Sekarang apalagi udah bertahun ada sistem sablon, painting, itu kan yang jelas bukan istilahnya ya ngejar omset atau ngejar target. Itu peruntukannya untuk apa mungkin kurang diperhatikan. Yang penting target di pasar, harga jualnya bisa masuk, secara ekonomi juga lebih menguntungkan, mungkin itu. Tapi memang dari segi budaya mungkin ada yang dikorbankan. Mengenai lama pengerjaan itu, untuk canting cap atau stem itu ada berapa macam. Misalnya cap kecil, cap sedang, cap besar. Untuk cap tipe 1 yaitu untuk pinggiran itu seperti border kayak gini, itu dikerjakan sekitar 3-4 hari pengerjaan, itu kita namakan pinggiran. Sedangkan untuk motif lepas ya misalnya ceblok-ceblok kecil-kecil itu bisa juga 3-4 hari. Tapi untuk yang motif besar paling enggak 1 minggu sampai 10 hari. Itu motifnya kita namakan istilahnya motif pokok atau motif besar, ukuran 20-20 dimensinya biasanya. Itu sekitar 1 minggu mungkin bisa sampai 10 hari. Tinggal lihat tingkat kesulitan dari desain tersebut. Di sini kita memang sangat, yang kita perhatikan adalah kesejahteraan tenaga, dalam arti sangkut pautnya dengan harga. Soalnya kita pengerjaannya untuk misalnya satu desain pinggiran yang saya ngomongkan tadi kecil sekitar 400, mungkin bisa 450, itu bisa misalnya untuk dikerjakan bisa 3-4 hari. Kita untuk tenaganya aja mungkin untuk 1 hari bisa paling enggak 80 sampai 100 untuk tenaganya. Nah, itu kita bisa istilahnya kio untuk harganya. Yang penting istilahnya pelanggan kita juga enggak terlalu ketinggian, keberatan. Di samping itu tenaga juga istilahnya dihargai. Samping itu saya sebagai pengordinir juga sedikit banyak dapat kelebihan. Ya memang ada banyak filosofi batik. Mungkin ada yang cerita batik itu berawal dari titik. T itu artinya titik. Kalau batik itu artinya kalau di titik-titik itu mungkin ya itu memang ada. Tapi menurut saya maksud batik itu ya sebenarnya suatu, kalau kita bicara batik itu hasil dari karya dalam suatu kain, di mana menyalurkan idenya atau mendesainnya itu dengan cara manual atau malam. Bisa juga dengan cara cap, di mana malam tadi fungsinya untuk menghalangi warna yang masuk. Jadi walaupun desainnya
batik, tapi kalau pengerjaannya bukan secara batik, kita kategorikan tekstil bermotif batik. Tapi batik sendiri harusnya memang cara pengerjaannya itu untuk menghalangi, untuk membuat desain, itu membedakan motif yang satu dan lain, clear yang satu yang lain, itu penghalangannya dengan lilin, dengan cara ditulis ataupun dengan cara cap. Dengan ditulis mungkin kita istilahnya kita masukkan seni batik, karena memang satu desain, satu lembar itu bisa dikerjakan sampai berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Tapi kalau penghalang yang untuk menghalanginya pakai penghalangnya yang dipakai malam dengan alat, itu alat khususnya canting cap, itu saya sendiri kategorikan kerajinan batik. Walaupun nggak 100% memang, tapi itu solusi tengah, dalam arti di mana alat cap tadi bukan mematikan batik tulis tapi membantu. Soalnya dengan batik tulis itu mungkin harganya terlalu tinggi, produktivitasnya juga rendah, tapi kalau kita jalin ambil tengah dengan alat, kita nggak begitu meninggalkan cara kerja yang harus rumit, tapi tetap masih mengandung nilai tidak 100% meninggalkan proses secara batik. Tapi kalau lain halnya dengan teknik sablon atau yang kita kategorikan industri batik, itu memang desainnya batik tapi pengerjaannya itu bukan cara batik, bisa disablon dengan print industri, bukan dibikin massal, itu memang kita kategorikan industri batik. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan semua segmen memang harus dicukupi. Batik tulis ya ada segmennya, batik cap khususnya yang kerajinan ya ada segmennya, batik sablon dengan motif sablonan dengan motif batiknya memang ada segmennya. Itu memang menurut saya memang ada segmen-segmen masing-masing. Yang jelas untuk harapan terakhir kan kita memang pemerintah sendiri sudah galak sekali ya, istilahnya melestarikan, itu udah nggak ada habis-habisnya. Tapi sebenarnya kebanyakan dari pemerintah sendiri yang disupport itu adalah perusahaan batik, yaitu banyak diadakan pelatihan, banyak diadakan bantuan, itu ternyata yang dapat bantuan itu perusahaan batik. Ya kita bukannya terus mau enggak, tapi kan perusahaan batik sebenarnya itu banyak di belakangnya, banyak yang sebenarnya harus diperhatikan pemerintah. Misalnya seperti kita itu dari awal, dari desain itu kita harus ciptakan desain sendiri. Kadang-kadang kita nggak ada royalti. Yang saya tekuni, yang saya itu kan memang bagian besar tenaganya udah tua, hampir di atas 50 tahun. Nah, kita juga nggak bisa jamin istilahnya sampai kapan, sampai bertahan. Saya sendiri ya istilahnya kita berusaha, tapi memang mungkin dari pemuda sendiri kurang ada minat, kurang ada istilahnya rasa memiliki. Nggak bisa kita pungkirin karena memang secara ekonomi mungkin pendapatan sebagai pembikin stem itu memang istilahnya baru pas.